Menurut teori kontrak sosial, aman dan damai adalah hak bagi setiap orang yang harus dipenuhi oleh kepolisian, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Polisi wajib melindungi, mengayomi, melayani masyarakat dan harta bendanya. Dengan demikian, secara logika dalam teori ini, polisi adalah institusi yang boleh dan bisa dipersalahkan apabila perasaan aman dan damai setiap orang sudah tidak didapatkan lagi. Tugas dan tanggung jawab Polri dalam menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dalam rangka memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, maka dilihat dari beberapa sumber tugas kepolisian lebih tercurah dan menjadi tugas berat bagi pengemban tugas kepolisian dalam perspektif preemptif, yaitu fungsi Binmas dan fungsi intelijen. Tugas pokok fungsi Binmas dan intelijen pada hakikatnya akan menjadi titik tolak amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, karena pada dasarnya mencegah akan lebih baik daripada menindak. Tingginya angka kriminalitas dan gangguan Kamtibmas yang mengakibatkan terganggunya perasaan aman dan damai di masyarakat adalah cerminan kurang berhasilnya tugas kepolisian dalam bidang preemptif. Guna mengurangi dan mencegah kejahatan yang terjadi di masyarakat, institusi kepolisian selalu berusaha untuk membuat terobosan-terobosan serta kebijakan-kebijakan yang pada dasarnya adalah upaya-upaya penanganan terhadap berbagai perilaku tidak tertib sebelum hal itu menjadi kejahatan yang lebih besar. Upaya Polri untuk membangun Polri mandiri dalam memelihara Kamtibmas telah melahirkan reformasi birokrasi Polri yang pada prinsipnya tetap mengedepankan kemitraan Polri yang mengutamakan pencegahan. Implementasi pencegahan atau upaya-upaya perspektif Polri dalam bidang preemptif sesungguhnya adalah hadirnya bayangkara-bayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat yang selanjutnya disebut Babin Kamtibmas. Transformasi informasi dan komunikasi antara Kapolsek dan Babin Kamtibmas secara rutin maupun berkala harus terus dilaksanakan. Seorang Babin Kamtibmas dalam menjalankan tugasnya tidak lepas dari kebijakan-kebijakan pimpinan dan senantiasa selalu mengikuti peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Pada hakikatnya, Babin Kamtibmas senantiasa harus menjadi mata dan telinganya bagi institusi kepolisian, yang mana Polsek Buah Batu dengan jumlah penduduknya lebih dari 83.000 jiwa dengan luas wilayah lebih dari 802 km persegi sesungguhnya tidak seimbang dengan jumlah personil Polsek yang hanya kurang dari 100 personil. Ini berarti Polsek Buah Batu setidaknya setiap personil harus bisa melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat dengan rata-rata untuk 900 jiwa lebih. Dengan demikian, kehadiran Babin Kamtibmas di masing-masing kelurahan binaannya diharapkan dapat membantu tugas-tugas kepolisian dalam bidang preemptif, guna terselenggaranya situasi dan kondisi kehidupan masyarakat yang selalu kondusif, aman, dan damai. Selamat berjuang para Babin Kamtibmas. Saudara adalah pahlawan-pahlawan Kamtibmas yang selalu hadir di tengah-tengah masyarakat. Selamat berjuang.
Babin Kamtibmas wajib untuk bermitra dengan kepala desa atau kelurahan binaannya secara rutin maupun berkala untuk selalu berkomunikasi guna memperoleh informasi dan data baik dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya maupun bidang keamanan dan ketertiban masyarakat. Babin Kamtibmas juga harus mampu mengimbangi dan mengikuti kegiatan-kegiatan pemerintahan di daerah maupun kegiatan masyarakat lainnya yang ada di tingkat kelurahan. Kehadiran Babin Kamtibmas di kelurahan merupakan wujud nyata terjalinnya komunikasi yang baik antara aparat kelurahan dengan Babin Kamtibmas sebagai pembina Kamtibmas di kelurahan tersebut. Peran Babin Kamtibmas juga dituntut keras harus mampu menyelesaikan masalah-masalah sosial yang terjadi di masyarakat. Kemampuan bernegosiasi dan penguasaan materi, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku wajib dimiliki dan dikuasai oleh setiap Babin Kamtibmas dalam melaksanakan tugasnya untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam kehidupan sosial masyarakat. Babin Kamtibmas dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat tersebut sebaiknya didampingi oleh tokoh-tokoh masyarakat setempat atau anggota dan ketua FKPM yang sudah dibentuk, sehingga permasalahannya dapat diselesaikan dengan musyawarah dan menghasilkan permufakatan yang tidak saling merugikan dan menimbulkan permasalahan baru. Jadi ini kan kita di sini usaha di sini dari rumah di sini kan ya kurangkan usaha ya dari nafkah untuk anak membagikan di rumah. Udah kita putuskan usaha jangan usah lah, kalau kita bercanda boleh cuma dengan berlebihan yang akhirnya itu tadi membuat yang lain salah satu tersinggung, akhirnya jadi salah paham, jadi berantem. Udah saling memaafkan tadi. Udah kalau gitu bersyukur untuk kedepannya lah. Tolong jaga kebersamaan, ya. Kita sama-sama hidup dalam satu lingkungan, dalam satu wadah di sini, sama-sama cari nafkah di sini. Siapa lagi yang menjaga kalau nggak kita semua di sini? Ya, betul. Yang kedua, tolong untuk pengeteman beca yang tertib, jangan menghalangi jalan istilahnya pengguna jalan yang lainnya. Ya, bila perlu itu diatur untuk pengetemannya giliran supaya ya rata dapat kebagiannya, jangan yang kebagian yang enggak, yang tidak kayak gitu. Karena kita kan sama-sama cari makan. Ya, tolong ya ke depan diperhatikan jangan sampai terjadi lagi ya. Kita sama-sama temen lah, harus saling tolong menolong bila perlu kan gitu. Ya, kita bolehlah bercanda, tapi jangan sampai istilahnya menyinggung, jangan